Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Aulia Safitri dengan nomor induk mahasiswa 20050760010. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah angkatan tahun 2020 Universitas Mula Warman. Di kesempatan kali ini saya akan mereview materi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 6 membaca kemarin dengan judul materi yaitu membaca interpretatif. Baik, masuk saja ke materi yang pertama yaitu pengertian dari membaca interpretatif. Membaca interpretatif adalah kegiatan membaca yang bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasi atau menafsirkan maksud dari pengarang. Apakah karangan itu fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa atau bahasa kias, serta dampak-dampak cerita. Berikutnya yaitu tujuan dan maksud dari pengarang. Tujuannya yaitu seorang pengarang menulis sesuatu bertujuan untuk dibaca oleh orang lain. Maksud yang disampaikan oleh pengarang tidaklah selalu tersurat di dalam teks, tapi juga bisa secara tersirat. Terdapat 6 tujuan membaca interpretatif, yaitu yang pertama ada pengarang, maksud dari pengarang. Yang kedua yaitu fakta atau fiksi. Yang ketiga yaitu sifat-sifat tokoh. Yang keempat ada reaksi emosional. Yang kelima ada gaya bahasa. Dan yang terakhir ada dampak dari cerita. Berikutnya yaitu maksud pengarang. Maksud pengarang di sini adalah seseorang pengarang menulis sesuatu untuk dibaca oleh orang lain. Dalam setiap tipe tulisan terkandung maksud atau tujuan tertentu. Oleh sebab itu, perlu kita ketahui terlebih dahulu ragam-ragam tulisan. Pengklasifikasian ragam tulisan dapat pula dilakukan berdasarkan nada atau voice berupa nada akrab, nada penerang, nada menjelaskan, nada mendebat, nada mengkritik, dan nada kewenangan. Dengan nada-nada itu, pengarang mencerminkan tujuan yang hendak dicapai dengan karya tersebut. Berikutnya yaitu fakta atau fiksi. Membaca interpretatif adalah keterampilan menginterpretasikan atau menafsirkan isi bacaan tentang perbedaan antara fakta atau fiksi. Perbedaan utama di antara fakta atau non-fiksi terletak pada tujuannya. Tujuan narasi non-fiksi seperti sejarah, biografi, dan cerita sejarah atau cerita perjalanan adalah menciptakan kembali apa-apa yang telah terjadi secara aktual. Secara singkat dapat dikatakan bahwa narasi fiksi bersifat realitas, sedangkan narasi non-fiksi bersifat aktualitas. Berikutnya yaitu sifat-sifat tokoh. Membaca interpretatif adalah keterampilan menafsirkan sifat-sifat tokoh. Kata ciri atau sifat di sini mengandung pengertian yang mengacu kepada jenis-jenis karakteristik luar yang konkret dengan mencerminkan kebiasaan, tingkah laku sehari-hari yang tidak bersifat reflektif, yang sedikit atau sama sekali. Bobot hakikat kemanusiaan, Sudarso pada tahun 2005 diekspresikan sebagai yang pertama yaitu kebutuhan-kebutuhan akan hubungan mengadakan kontak dengan orang lain dan alam sekitar. Yang kedua yaitu transcendence atau berpisah dengan orang lain dan benda-benda. Yang ketiga yaitu ketergantungan. Yang keempat ada identitas atau mengenali dan mengetahui siapa dan apa seseorang atau sesuatu itu. Dan yang kelima yaitu mempunyai cara yang stabil untuk mengenal dan memahami dunia. Khusus mengenai hubungan antara orang tua dan anak, terdapat 3 tipe hubungan. Yang pertama yaitu hubungan simbolik, wadah tempat manusia berhubungan, tetapi tidak pernah mencapai kebebasan atau kemerdekaan. Yang kedua yaitu sifat merusak secara diam-diam, yang merupakan wadah hubungan atau jarak yang negatif, dan acuh tak acuh. Yang ketiga yaitu cinta, yang merupakan wadah adanya saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, dan saling mengerti. Berdasarkan klasifikasi ciri-cirinya, maka setiap pribadi mempunyai orientasi. Orientasi yang terpenting yaitu yang pertama ada orientasi reseptif.
merupakan kelompok pasif dalam hubungan simbiotik dengan orang tuanya. Yang kedua, ada orientasi eksploitatif atau orientasi yang bersifat memeras atau menghisap. Yang ketiga yaitu orientasi penimbunan atau orientasi yang bersifat menumpuk. Yang keempat yaitu orientasi perdagangan pola tingkah laku suka menyendiri yang dipelajari oleh seorang anak. Yang kelima yaitu orientasi produktif, dan yang terakhir yaitu pola tingkah laku yang dipelajari oleh sang anak melalui hubungan cinta kasih dengan orang tuanya. Berikutnya yaitu reaksi emosional. Kegiatan membaca interpretatif adalah melatih keterampilan menafsirkan reaksi emosionalnya. Sesuatu karya tulis di sini dipusatkan pada dua aspek reaksi emosional, yaitu yang pertama ada reaksi emosional sang pembaca pada Anbea tipe karya sastra, dan reaksi-reaksi emosional terhadap para tokoh di dalam karya sastra. Emosi mempengaruhi kita dalam kehidupan, baik penyesuaian diri secara perorangan maupun secara berkelompok. Mengenai hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada emosi dapat menambah kesenangan terhadap pengalaman sehari-hari. Yang kedua yaitu emosi mempersiapkan tubuh kita untuk peran tertentu. Yang ketiga, ada emosi dapat bertindak sebagai suatu bentuk komunikasi. Ciri-ciri khas dari emosi-emosi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu emosi biasanya kuat, hebat, berapi-api. Yang kedua yaitu emosi sering-sering kelihatan muncul. Yang ketiga yaitu emosi biasanya bersifat sementara atau tidak kekal. Yang keempat yaitu responsi mencerminkan kepribadian. Yang kelima yaitu emosi sering berganti kekuatan, dan yang terakhir yaitu emosi dapat ditemukan dengan gejala-gejala tingkah laku. Materi berikutnya yaitu gaya bahasa. Bahasa adalah suatu alat komunikasi dan sebagai sarana interaksi sosial. Berbagai gaya bahasa dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan sang pengarang, antara lain yang pertama ada aliterasi, yang kedua ada antanaklasis, yang ketiga ada antitesi, yang keempat ada kiasmus, yang kelima yaitu ada oksimoron, yang keenam ada paralepsis, yang ketujuh ada paronomasia, yang kedelapan ada silepsis, dan yang terakhir ada zeugma. Materi berikutnya yaitu dampak cerita. Keterampilan yang dapat meramalkan aneka dampak yang mungkin dihasilkan oleh suatu cerita. Maksud untayan cerita di sini adalah keterampilan seorang pembaca agar dapat meramalkan dalam berbagai tahap yang terdapat dalam cerita apa yang akan terjadi berikutnya. Keempat istilah ini mengandung makna struktur gerak atau laku dalam fiksi atau drama. Adelstein dan Pival dalam Tarigan tahun 1982 ayat 7 mengungkapkan bahwa alur mengikuti pola tradisional dengan unsur-unsur yang terlibat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada exposition, yang kedua ada complication, yang ketiga ada reaching action, dan yang terakhir ada turning point. Baik, sebagai penutup dari akhir materi yang saya review pada hari ini, seperti biasa saya akan menyimpulkan. Simpulannya adalah membaca interpretatif adalah keterampilan menginterpretasi atau menafsirkan isi bacaan tentang perbedaan antara fakta dan fiksi. Secara singkat dapat dikatakan bahwa narasi fiksi bersifat realitas, sedangkan narasi non-fiksi bersifat aktualitas. Berbeda dengan penulis narasi non-fiksi, maka penulis fiksi tidaklah memusatkan perhatiannya pada apa-apa yang telah terjadi secara aktual, tetapi justru pada realitasnya.